Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 2, apa kabar kalian hari ini? Luar biasa bukan? Itu artinya kalian sudah siap belajar. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah anak-anak, sebelum dan sesudah melakukan kegiatan termasuk belajar, kalian harus cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dan juga air yang mengalir. Karena memang saat ini kita masih berada di dalam kondisi pandemi corona ya. Jadi kita harus terus melakukan protokol kesehatan ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu hidup bersih dan sehat. Subtema 1, bermain dan sehat di rumah. Pada hari ini nanti Bu Guru harapkan kalian pertama harus mampu mengkategorikan kosakata yang masuk ke dalam lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat, serta nanti kalian harus bisa menuliskan kalimat sederhana menggunakan kosakata tersebut. Yang kedua, Bu Guru harap kalian nanti bisa menemukan ruas garis dalam bangun datar dan juga kebalikannya, bisa membangun bangun datar dengan ruas garis yang telah Bu Guru tentukan. Yang ketiga, kalian nanti bisa mengidentifikasi nada-nada panjang, nada-nada pendek, dan serta bisa menyanyikan sebuah lagu dengan nada panjang dan nada pendek secara tepat. Nah anak-anak, kita masuk ke lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Sekarang Bu Guru minta kalian mengamati sekeliling rumah kalian. Nah, sekeliling rumah kalian itu tergolong lingkungan yang sehat apa lingkungan yang tidak sehat? Nah, kalau tergolong lingkungan sehat, coba kalian sebutkan ciri-cirinya. Nah, amati dulu lingkungan rumah. Kemudian carilah ciri-ciri dari lingkungan sehat di rumah kalian. Apa saja kosakata yang bisa menggambarkan rumah kalian tersebut? Nah, benar sekali. Ini dia beberapa contoh kosakata yang menggambarkan lingkungan sehat, yaitu ada bersih, rapi, hijau, sejuk, rindang, sehat, dan tempat sampah. Tempat sampah menandakan bahwa di lingkungan yang sehat terdapat tempat sampah. Sekarang Bu Guru minta kalian amati dua gambar yang telah ada di slide. Nah, perhatikan gambar tersebut, kedua gambar, dan bandingkan. Apakah ada perbedaan dari kedua gambar tersebut? Jelas ada perbedaan dari kedua gambar tersebut. Gambar yang pertama merupakan gambar lingkungan yang bersih, tak ada sampah, tertata dengan rapi, indah, ya rindang, sejuk, banyak kupu, capung. Itu merupakan hewan-hewan yang biasa terdapat di lingkungan yang sehat ya. Nah, gambar kedua lihatlah keadaan rumah yang berantakan, keadaan rumah yang kotor, sisa makanan, tumpahan air minum, buku yang berserakan, mainan yang berserakan. Nah, itu perbedaan dari lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Kalian pasti bisa mengidentifikasinya juga. Nah, anak-anak, untuk lebih jelas mengenai apa itu lingkungan sehat, apa itu lingkungan tidak sehat, bagaimana ciri-ciri lingkungan sehat, dan bagaimana ciri-ciri lingkungan tidak sehat, simaklah video berikut ini. Apa lingkungan sehat itu? Lingkungan sehat adalah lingkungan yang terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gangguan kesehatan, seperti limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Juga terhindar dari binatang pembawa bibit penyakit, zat kimia berbahaya, polusi udara berlebihan. Bagaimanakah ciri-ciri lingkungan sehat? Yuk kita amati bersama. Ciri-ciri lingkungan sehat yang pertama yaitu udara bersih, segar, dan terasa sejuk. Selain itu, juga tidak berbau.
Yang kedua, terdapat tempat sampah dan keadaannya bersih. Dengan adanya tempat sampah, sampah jadi tidak berserakan. Dengan demikian, tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang ketiga, terdapat saluran air yang bersih dan lancar. Air dalam saluran ini mengalir dengan lancar. Hal ini karena tidak tersumbat oleh sampah. Yang keempat, terdapat berbagai tumbuhan hijau yang terpelihara dan tertata rapi. Dengan adanya tumbuhan, udara akan menjadi lebih bersih. Selain itu, keadaan lingkungan rumah akan terlihat lebih indah. Lingkungan tidak sehat identik dengan tidak adanya rasa kenyamanan, rasa kedisiplinan, dan rasa empati terhadap lingkungan yang tertata rapi, bersih, indah, dan hijau. Bagaimanakah ciri-ciri lingkungan tidak sehat? Ayo kita simak bersama. Ciri-ciri lingkungan tidak sehat yang pertama yaitu udara kotor dan berbau. Udara tersebut akan menyesakkan nafas kita. Yang kedua, tidak tersedianya tempat sampah, sehingga sampah menumpuk dan berserakan di mana-mana. Tentu saja hal ini akan merusak pemandangan lingkungan sekitar. Sampah yang menumpuk akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang ketiga, tidak ada saluran air. Meskipun ada, tetapi keadaannya kotor. Terdapat sampah yang menyumbat saluran air, akibatnya aliran air tidak lancar. Yang keempat, tidak terdapat tumbuhan, sehingga terlihat gersang. Kalaupun ada, tetapi tidak terpelihara. Misalnya, terdapat rumput liar di sekitar tumbuhan. Yang kelima, terdapat banyak hewan liar yang kelihatan kotor. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan perbedaan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat? Nah, anak-anak, kalian sudah menyaksikan video tadi bukan? Dan tentunya akan memperjelas kalian tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Nah, tadi dijelaskan bahwa lingkungan sehat itu cirinya adalah lingkungan di mana kondisinya terdapat banyak tumbuhan hijau di situ. Tentunya tumbuhan hijau yang bermanfaat ya, bukan tumbuhan hijau seperti rumput liar, tidak ya. Nah, Bu Guru punya lagu yang sesuai dengan lingkungan yang sehat, yaitu lagu yang mungkin kalian sudah hafal, yaitu Lihat Kebunku. Nah, tapi Bu Guru akan mencontohkan kalian bernyanyi Lihat Kebunku dengan nada panjang dan nada pendek yang tepat. Caranya, biar kalian tahu mana nada yang panjang dan nada yang pendek, nanti ketika Bu Guru sampai pada nada yang panjang, Bu Guru akan memberikan salam corona sebagai tanda nada panjang. Begitu nggih? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Nah, begitu anak-anak. Kalian sudah bisa merasakan bukan mana nada yang pendek dan mana nada yang panjang. Nanti juga seperti itu. Kalian seperti Bu Guru menyanyikan lagu Lihat Kebunku dengan nada panjang dan nada pendek yang tepat, direkam oleh orang tua kalian, kemudian dikirim kepada Bu Guru ya. Anak-anak, kita kembali ke gambar yang tadi, yaitu dua gambar lingkungan yang berbeda. Ada gambar lingkungan sehat dan gambar lingkungan yang tidak sehat. Sekarang kalian pasti bisa memilih. Kalau disuruh pilih, kalian mau tinggal di mana? Di lingkungan A atau lingkungan B? Nah, tentunya kalian pasti akan memilih tinggal di lingkungan yang A, yaitu lingkungan bersih. Sekarang, di slide sudah Bu Guru perbesar, yaitu lingkungan yang kalian pilih, yaitu lingkungan yang A, lingkungan sehat. Di sini terdapat sebuah rumah. Nah, rumah itu kan mempunyai atap. Sekarang kalian perhatikan atap rumah itu.
berbentuk apakah atap rumah itu kalau dilihat dari depan? Ya, bentuknya seperti persegi panjang, tapi agak condong, itu namanya jajar genjang. Nah, di jajar genjang itu ya, di bagian pinggir-pinggirnya, tepi-tepinya itu dibatasi oleh sebuah garis. Nah, garis pembatas pada bangun datar itulah yang disebut dengan ruas garis. Sekarang kita hitung ruas garis bangun jajar genjang ini, yaitu ruas garis yang samping kiri itu 1, kemudian ruas garis yang bawah 2, ruas garis yang samping kanan 3, dan ruas garis yang atas 4. Berarti bangun jajar genjang mempunyai ruas garis sebanyak 4. Dan selain atap, kita juga bisa melihat ada taman. Nah, di tengah taman itu terdapat meja taman ya, meja taman. Meja taman itu berbentuk apa? Ya, berbentuk lingkaran. Nah, kalau lingkaran itu juga sama ya, bagian tepinya dibatasi oleh sebuah garis. Nah, tapi kalau untuk lingkaran, garisnya bukan garis lurus, tapi garis lengkung yang hanya 1 jumlahnya. 1 yang menyambung dari ujung sampai pangkal membentuk lingkaran. Ya, jadi bangun lingkaran mempunyai 1 ruas garis. Sekarang seandainya tadi bangun jajar genjang tadi, Bu Guru beri label, Bu Guru beri nama, yaitu namanya A, B, C, D, jajar genjang A, B, C, D. Nah, tolong tentukanlah nama ruas garisnya. Karena tadi ada 4 ruas garis, maka namanya juga ada 4. Oke, kita mulai dari ruas garis yang bawah dulu. Garis yang bawah dari pojok A sampai pojok B, berarti namanya AB. Kemudian ruas garis yang samping kanan, itu samping kanan adalah dari pojok B ke C, maka nama ruas garisnya BC. Yang atas dari pojok C ke pojok D, berarti ruas garisnya namanya CD. Dan samping kiri ya, itu ruas garis dari A ke D, maka nama ruas garisnya AD. Itu ya. Kemudian kalau sebuah atap rumah kita lihat dari samping, bukan dari depan, kita lihat dari samping, maka bentuknya adalah seperti ini, segitiga. Nah, kalau segitiga sesuai namanya, dia cuma punya 3 ruas garis. Nah, kalau ruas garisnya Bu Guru beri nama juga, Bu Guru beri label, labelnya yaitu KLM. Nah, apa saja nama ruas garisnya? Sama seperti tadi, dari pojok K ke pojok L, maka namanya KL. Dari pojok L ke pojok M, maka nama ruas garisnya LM. Dari pojok K ke pojok M, maka ruas garisnya namanya KM. Seperti itu cara menentukan nama ruas garis. Sudah jelas bukan? Nah, anak-anak, setelah kalian menyaksikan video Bu Guru nanti, kalian akan Bu Guru kirimkan LKPD yang akan menuntun kalian dalam pembelajaran hari ini. Nah, nanti LKPD-nya akan Bu Guru share di grup WA ya. Nah, nanti di LKPD ada cuplikan ini, yaitu yang harus kalian lakukan adalah memilih kata-kata atau kosakata yang masuk ke dalam lingkungan sehat dan masuk ke dalam lingkungan tidak sehat sesuai perintah di situ, dengan ruas bangun datar ruas garisnya 3 atau bangun datar ruas garisnya 4. Yang kedua, di LKPD nanti kalian Bu Guru harapkan bisa membuat kalimat sederhana dengan kosakata yang sudah Bu Guru siapkan di LKPD kalian. Nah, di situ nanti Bu Guru ada 1 gambar yang berhubungan dengan kejadian saat ini, kejadian luar biasa saat ini, yaitu virus corona. Nah, nanti tolong baca dan kerjakan apa instruksi di LKPD. Kemudian ada juga 2 gambar lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat, bandingkan dan buatlah kalimat perbandingan dari kedua gambar tersebut menggunakan kosakata yang sudah Bu Guru siapkan di situ. Nanti langkah ketiga di LKPD adalah kalian menentukan nama ruas garis
dari bangun datar yang sudah Bu Guru siapkan juga di situ. Ada gambarnya nanti ya. Langkah yang keempat di LKPD sekaligus langkah yang terakhir adalah nanti kalian menyanyikan lagu Lihat Kebunku dengan nada panjang dan nada pendek secara tepat. Agar tepat, kalian sebelum menyanyikannya harus menandai mana-mana nada yang panjang, mana-mana nada yang pendek sesuai instruksi di LKPD dengan menggunakan ruas garis tadi, ya. Nada pendek dengan ruas garis 3, nada panjang dengan ruas garis 4. Nah, anak-anak, apabila kalian sudah mengirimkan hasil LKPD difoto kepada Bu Guru, ya. Hasilnya kemudian Bu Guru periksa dan Bu Guru berikan umpan balik kepada kalian lewat pesan WA. Nanti kalian bisa mengerjakan tugas evaluasi mandiri di link berikut ini. Nah, linknya nanti juga akan Bu Guru share di grup WA ya. Tolong kalau tugas evaluasi ini dikerjakan secara mandiri untuk mengukur kemampuan kalian dan pemahaman kalian pada pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, kita tadi sudah belajar banyak. Yang pertama kita belajar tentang kosakata lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Yang kedua, kita sudah bisa menemukan nama ruas garis pada bangun datar. Yang ketiga, kita juga sudah bisa menyanyikan sebuah lagu dengan nada panjang dan nada pendek yang tepat. Nah, anak-anak, untuk besok, pertemuan besok, kita masih di tema 4, subtema 1 ke pembelajaran 2. Begitu nggih? Karena kita masih di kondisi pandemi corona, anak-anak, Bu Guru harapkan kalian tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Dan minimalkan keluar rumah kecuali untuk hal-hal yang sangat penting. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Ya. Sekian dari Bu Guru mohon maaf jika Bu Guru ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.